Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Widya Maharani Krisnanda Salwa dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami tentang obat tradisional di Dukuh Biji Wetan RT 8 di Desa Lau, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang berbahan dasar dari tumbuhan, hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau campuran dari bahan tersebut, yang secara turun-temurun telah digunakan untuk berbagai macam pengobatan. Tanaman obat adalah salah satu jenis tanaman yang dimanfaatkan masyarakat untuk menjaga kesehatan, memperbaiki status gizi, menghijaukan lingkungan, dan meningkatkan pendapatan. Tujuan penelitian yang kami lakukan yaitu untuk mendeskripsikan manfaat tanaman obat tradisional sebagai salah satu tradisi pengobatan masyarakat di Dukuh Biji Wetan RT 8. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis tanaman yang dimanfaatkan sebagai tanaman tradisional di Dukuh Biji Wetan RT 8. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan cara meracik tanaman obat untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Yang keempat, untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang pentingnya tanaman obat tradisional bagi kesehatan di Dukuh Biji Wetan RT 8. Keuntungan masyarakat menggunakan obat tradisional yaitu yang pertama, lebih efektif, alami, dan biayanya lebih hemat. Yang kedua, tidak menimbulkan efek samping. Yang ketiga, karena keyakinan dan kepercayaan. Yang keempat, sudah menjadi tradisi turun-temurun dari nenek moyang. Yang kelima, dapat menyembuhkan penyakit secara menyeluruh. Yang keenam, dapat dicerna dengan cepat oleh tubuh. Metode penelitian, teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara dengan responden yang terdiri dari penduduk setempat, terutama yang memiliki pengetahuan tentang keanekaragaman jenis tumbuhan yang tumbuh di sekitarnya. Jenis-jenis tumbuhan yang mempunyai manfaat sebagai bahan obat yang diinformasikan oleh masyarakat, dicatat nama lokalnya, cara pengolahannya, bagian tumbuhan yang dimanfaatkan, dan cara pengobatannya. Dan pembahasan. Berdasarkan penelitian yang kita lakukan di Dukuh Biji Wetan RT 8, kami mendapatkan beberapa hasil, yaitu yang pertama, daun dewa atau nama latinnya Ginura divaricate. Menurut Pak Khairul, daun dewa ini dimanfaatkan sebagai obat untuk menghentikan pendarahan, menurunkan panas, anti nyeri, dan menurunkan kolesterol. Cara pengolahannya yaitu yang pertama, menyiapkan daun dewa sebanyak 3 atau secukupnya sesuai kebutuhan. Yang kedua, dicuci bersih. Yang ketiga, direbus hingga mendidih. Yang keempat, diambil airnya, kemudian diminum. Saya akan melanjutkan materi dari Vika Widya. Yang kedua ada binahong merah, nama latinnya Anredera cordifolia. Menurut Bapak Khairul, daun binahong dimanfaatkan masyarakat Biji Wetan sebagai obat luka bakar, obat mengalami, dan sebagai obat gatal. Cara pengolahannya, ambil 3 helai daun binahong, kemudian dicuci dan direbus dan disaring lalu diminum. Yang ketiga ada jahe atau nama latinnya Zingiber officinale. Menurut Bapak Hamdani dan Bapak Khairul menyebutkan bahwa jahe dimanfaatkan sebagai penurun panas, mengurangi reaksi alergi, meredakan nyeri sendi, dan sebagai penghangat badan. Cara pengolahannya, jahenya digeprek terlebih dahulu, kemudian direbus, disaring, dan diminum. Kemudian ada jeruk nipis. Menurut Bapak Khairul, jeruk nipis dimanfaatkan untuk meredakan batuk, melancarkan pencernaan, dan menjaga kesehatan kulit, mengatasi gangguan pernapasan. Cara pengolahannya, jeruk nipis dipotong, kemudian diperas, dan kemudian dikasih air hangat, kemudian diseduh. Dan kelima, ada daun jambu biji. Menurut Bapak Hamdan, Bapak Khairul menyatakan bahwa daun jambu biji dapat menyehatkan sistem pencernaan, meringankan nyeri menstruasi, menurunkan gula darah, dan menjaga kesehatan jantung. Cara pengolahannya, ambil 3 daun jambu biji, kemudian direbus, kemudian airnya bisa diminum. 6. Ada daun sirih, nama latinnya Piper betel. Menurut Bapak Kaswadi dan Bapak Khairul menyebutkan bahwa daun sirih dapat menyehatkan seluruh pencernaan,
menyembuhkan luka, dan menjaga kesehatan gigi. Cara pengolahannya, daun sirih bisa direbus, terus disaring dan diminum. Untuk kesehatan mulut dan gigi dapat dibuat nyinang, itu bisa. Ketujuh, ada cepulan merah, nama latinnya Apialis anguale L. Menurut Bapak Khairul dan Bapak Kaswadi, dapat digunakan untuk menurunkan gula darah dan untuk juga menjaga kesehatan hati dan ginjal. Cara pengolahannya, daunnya dapat direbus, kemudian disaring. Kemudian yang ke-8 ada buah mengkudu, nama latinnya Morinda citrifolia. Menurut Bapak Kaswadi, dapat digunakan sebagai mengobati batuk dan dapat mendetoks tubuh. Cara penggunaannya, daun buah mengkudu direbus, kemudian disaring, dan airnya bisa diminum. Dan kemudian ada gempur batu, nama latinnya Raulia napifera. Menurut Bapak Khairul, dapat digunakan untuk mengobati penyakit batu ginjal. Cara pengolahannya, ambil 3 atau sampai 5 helai daun gempur batu, kemudian dicuci, lalu direbus, airnya dapat diminum. Kemudian pembahasan dari hasil penelitian kami yang kami lakukan di Duku Piji Wetan RT 8, terdapat 9 jenis tanaman obat tradisional yang biasa dimanfaatkan masyarakat Duku Piji Wetan. Dari 9 tanaman obat tradisional yang bisa dimanfaatkan masyarakat dalam mengobati penyakit, ternyata ada beberapa tanaman yang tidak tepat penggunaan sebagai khasiat yang dimiliki tanaman tersebut. Mereka percaya bahwa suatu tanaman dapat menyembuhkan penyakit karena memang cocok dengan kondisi tubuh atau keadaan tubuh pasien. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pemanfaatan tanaman obat di tengah-tengah kehidupan masyarakat Dukuh Piji Wetan RT 8 merupakan suatu tradisi masyarakat dan juga waris turun-temurun dari orang tua maupun nenek moyang desa tersebut. Yang kedua, terdapat 9 jenis tanaman obat keluarga yang bisa dimanfaatkan masyarakat Dukuh Piji Wetan dalam mengobati penyakit. Kemudian masyarakat Dukuh Piji Wetan meracik tanaman obat tradisional dengan cara mencampur dengan tanaman atau bahan lain. Kemudian ada saran untuk menghindari kepunahan beberapa jenis tanaman obat, diperlukan keterlibatan Kepala Dukuh Piji Wetan untuk bersosialisasi dengan masyarakat Dukuh Piji Wetan dalam pembudidaya atau membudidaya tanaman obat tradisional. Kemudian yang kedua, sebaiknya dalam proses pengolahan atau peracikan tanaman obat yang dikonsumsi oleh masyarakat ditentukan beberapa banyak takaran yang bisa digunakan dalam mencegah sekaligus mengobati penyakit. Yang ketiga, perlu adanya penelitian tindak lanjut, artinya diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengkaji lebih banyak hal atau faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan tanaman obat tradisional khususnya yang berkaitan dengan kearifan lokal suatu daerah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun perilaku, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.